Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Mitra Jaya. Oke, untuk pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan anak bimbing saya Adela Sari Cahyani Sugiono yang akan menyampaikan terkait dengan hasil penelitian tentang kajian perbandingan beberapa jarak untuk data panel dalam penggerombolan tak berhierarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Sari Cahyani Sugiono akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Kajian Perbandingan Beberapa Jarak untuk Data Panel dalam Penggerombolan Tak Berhierarki di bawah bimbingan Ibu Dr. Insinyur Indahwati MSI dan Bapak Dr. Insinyur Imade Sumerta Jaya MSI. Adapun outline dari presentasi saya kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Analisis clustering adalah salah satu analisis multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripan karakteristik yang dimilikinya. Pada umumnya, metode dari analisis clustering sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode clustering tak berhierarki dan metode clustering berhierarki. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode clustering tak berhierarki, yaitu metode K-means. Kemudian, pada umumnya, data yang digunakan dalam analisis clustering adalah data cross-section, di mana data ini diambil dalam satu waktu terhadap beberapa objek. Namun, bagaimana jika ingin memperhatikan tren data dari waktu ke waktu? Maka data yang digunakan adalah data panel yang diambil dalam beberapa waktu terhadap beberapa objek. Jika kita ingin menggerombolkan atau mengelompokkan objek-objek dengan masalah sehari-hari, misalnya ingin mengelompokkan beberapa orang berdasarkan warna kulitnya, tinggi badannya, panjang rambutnya, dan karakteristik yang bisa dilihat secara visual lainnya, mungkin mudah untuk dibayangkan. Namun, bagaimana jika kita dihadapkan pada data yang begitu besar, terlebih lagi dengan data yang diamati dari beberapa periode dengan beberapa objek, maka sangat sulit untuk mengelompokkannya dengan mencermatinya satu persatu. Oleh karena itu, di dalam statistika, salah satu ukuran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengelompokkan objek, yakni menggunakan konsep jarak. Struktur data panel dengan struktur data cross-section tentunya berbeda. Oleh karena itu, jarak yang digunakan harus dapat memenuhi struktur data panel yang sifatnya dinamis mengikuti waktu terhadap beberapa objek. Maka dalam penelitian ini membutuhkan jarak yang dapat mengukur kemiripan antar objek untuk analisis penggerombolan data panel. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis clustering data panel dan longitudinal. Yang pertama, Zheng et al. Menggunakan jarak Euclidean distance time and spacing, kemudian Giannolini et al. Menggunakan distance Minkowski distance, kemudian yang terakhir Giannolini et al. 2016 menggunakan jarak Freset dan dynamic time wrapping untuk penggerombolan data longitudinal berdasarkan bentuk datanya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji perbandingan ukuran jarak Manhattan, Euclidean, maksimum, Freset, dan dynamic time wrapping untuk analisis gerombol data panel. Kemudian, jarak yang paling optimum akan diterapkan secara empiris untuk penggerombolan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan data IPM dari tahun 2010 hingga 2019. Adapun kajian teori di sini yaitu menurut Liao, terdapat 3 kategori pendekatan dalam analisis gerombol data panel, yakni yang pertama, pendekatan berbasis data mentah, kemudian pendekatan dengan berbasis feature, dan yang terakhir, pendekatan berbasis model yang telah dibentuk dari data mentah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk penggerombolan data panel adalah pendekatan berbasis data mentah. Jarak-jarak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, secara umum ditulis sebagai jarak Minkowski, di mana P pada rumus jarak Minkowski ini jika diganti sama dengan 1, maka jaraknya menjadi Manhattan, kemudian P sama dengan 2 menjadi jarak Euclidean, dan P menuju tak hingga artinya P-nya sangat besar, misalkan P sama dengan 1 juta, 1 miliar, dan sebagainya, maka jarak tersebut disebut dengan jarak maksimum. Kemudian jarak Freset atau sering disebut juga sebagai dog walking distance. Rumusannya sebagai berikut.
Kemudian jarak dynamic time wrapping, di mana jarak DTW ini biasanya digunakan untuk menghitung jarak pada analisis clustering data time series. Namun dalam penelitian ini, jarak DTW ini akan digunakan untuk penggerombolan data panel. Akurasi penggerombolannya menggunakan nilai akurasi dengan rumusan seperti berikut. Untuk metodologi penelitiannya, data yang digunakan di sini menggunakan dua data, yaitu ada data bangkitan dan data real, di mana simulasi data yang digunakan menggunakan program R dengan tahapan-tahapan pembangkitan data sebagai berikut. Metodologi penelitiannya di sini yang kedua yaitu menggunakan terdapat tabel skema skenario. Di sini hanya terdapat 4 skenario, namun dalam penelitian ini menggunakan 16 skenario di mana masing-masing skenario ini dibangkitkan dengan 3 klaster. Nah, untuk skenario 1 hingga skenario 4 ini yang membedakannya yaitu di sini adanya kombinasi dari parameter B0 dan B1. Kemudian untuk skenario 5 hingga skenario 16 yang membedakannya nanti yaitu pada ragam U0 dan ragam U1-nya. Adapun tahap dari metode analisis tahap pertama di sini yaitu dapat dilihat pada bagian berikut. Kemudian setelah melakukan evaluasi untuk data simulasi data yang tahap pertama tadi, maka didapatkan jarak terbaik. Nah, jarak terbaik tersebut akan diterapkan pada data real, di mana data real yang digunakan di sini itu data IPM dari tahun 2010 sampai 2019 dengan variabelnya yaitu AHH, HLS, RLS, dan pengeluaran per kapita. Dengan objek pengamatannya di sini 34 provinsi di Indonesia. Adapun tahap dari metode analisis untuk data real sendiri seperti yang disajikan pada skema berikut. Kemudian eksplorasi pembangkitan datanya dari tabel skenario yang sudah dijelaskan tadi. Di sini terdapat gambar-gambar ilustrasi dari hasil bangkitan datanya. Dari 4 skenario ini terlihat bahwa skenario 2 merupakan skenario yang paling mencolok berbeda dibandingkan dengan skenario-skenario yang lainnya. Di mana skenario 2 ini menghasilkan data yang berkumpul dan saling tumpang tindih. Oleh karena itu, skenario 2 ini merupakan skenario yang susah untuk dibandingkan mana klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Kemudian berikut sebaran akurasi pada jarak Manhattan, Euclidean, maksimum, phased, dan dynamic time wrapping. Dari box plot tersebut dapat dilihat bahwa ketika parameter B0 dekat sementara nilai B1 sama, posisi box plot untuk semua ukuran jarak lebih rendah dibandingkan dengan sebaran akurasi skenario yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai akurasi pada skenario tersebut lebih rendah dibandingkan dengan akurasi pada skenario lainnya. Kemudian berikut tabel hasil rataan akurasi pada kelima jarak untuk setiap skenario. Untuk skenario 3, 4, dan 12, terlihat bahwa jarak Manhattan, Euclidean, dan maksimum merupakan jarak yang paling optimum. Kemudian untuk skenario 1, 8, 9, 11, dan 16, jarak Manhattan dan Euclidean merupakan jarak yang paling optimum. Dan yang terakhir, jarak pada skenario 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, dan 15, jarak Manhattan merupakan jarak yang paling optimum. Dan dapat dilihat di sini, untuk skenario 2, 6, 10, dan 14, jaraknya lebih rendah dibandingkan dengan hasil rataan akurasi jaraknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan skenario-skenario yang lainnya. Dari seluruh hasil rataan akurasi ini dapat disimpulkan bahwa jarak yang memiliki kinerja terbaik dengan nilai akurasi tertinggi di setiap skenario bangkitan datanya diperoleh oleh jarak Manhattan. Oleh karena itu, jarak Manhattan tersebut akan diterapkan pada data IPM, di mana berikut adalah plot data IPM dari tahun 2010 sampai 2019. Dari hasil plot ini dapat dilihat bahwa secara keseluruhan untuk setiap variabel, plot datanya relatif linear.
Berikutnya, penentuan jumlah gerombol optimum menggunakan nilai kriteria Chalinsky dan Harabats. Di sini terlihat bahwa nilai kriteria CH paling tinggi diperoleh oleh jumlah gerombol K sama dengan 6 buah gerombol. Kemudian berikut adalah rincian anggota gerombol optimumnya. Dan berikut adalah peta hasil penggerombolan data IPM. Nah, di sini ada plot hasil penggerombolan data IPM dari software R. Dapat dilihat di sini gerombol D memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan gerombol-gerombol yang lainnya, di mana gerombol D ini beranggotakan Kepulauan Riau dan Jakarta. Begitu juga dapat dilihat pada rata-rata data IPM berdasarkan gerombol optimal tahun 2010 sampai 2019. Secara umum, pada variabel AH dan AHLS, rata-rata data IPM yang paling tinggi diperoleh oleh gerombol E, sedangkan untuk variabel RLS dan PP, rata-rata yang paling tinggi diperoleh oleh gerombol D. Secara keseluruhan, rata-rata IPM berdasarkan gerombol optimum dari tahun 2010 hingga 2019 diperoleh oleh gerombol D. Hal ini sesuai dengan plot hasil penggerombolan dari software R yang di slide sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan rata-rata data IPM awal berdasarkan gerombol optimal, yaitu tahun 2010 di sini, dapat dilihat juga bahwa pada variabel AHH dan HLS, gerombol E juga yang paling optimum, sama seperti pada tahun 2010 hingga 2019 tadi. Kemudian untuk RLS dan PP, juga gerombol D yang paling optimum. Secara keseluruhan, gerombol yang paling tinggi rata-rata data IPM-nya dari tahun 2010 yaitu gerombol D. Jika kita melihat rata-rata laju pertumbuhan data IPM untuk setiap gerombol pada tahun 2010 hingga 2019, dapat dilihat bahwa untuk variabel AHH, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh gerombol C. Untuk HLS dan RLS, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh gerombol F. Dan untuk pengeluaran per kapita, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh gerombol A. Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh gerombol F yang beranggotakan Provinsi Papua. Dari sini terlihat bahwa gerombol-gerombol yang memiliki rata-rata IPM yang rendah, terutama F, gerombol F, memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gerombol-gerombol yang memiliki rata-rata IPM yang lebih tinggi dari gerombol F tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena pemerintah memfokuskan meningkatkan IPM daerah-daerah yang memiliki rata-rata data IPM yang rendah terlebih dahulu. Jadi simpulannya di sini yaitu ketika data antar gerombol yang dibangkitkan tidak saling tumpang tindih, jarak Manhattan, Euclidean, dan maksimum sama-sama merupakan jarak yang memiliki kinerja optimum. Namun ketika data yang dihasilkan saling tumpang tindih antar gerombol, jarak Manhattan merupakan jarak yang memiliki kinerja yang paling optimum dibandingkan dengan jarak-jarak yang lain. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dari skenario 1 hingga 16, jarak terbaik untuk penggerombolan data panel dengan metode Cummins adalah jarak Manhattan. Kemudian sarannya di sini yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan regresi sederhana untuk bangkitan datanya. Kemudian data yang digunakan hanya data IPM yang memiliki sebaran data yang linear. Mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan lagi menggunakan data yang lebih berfluktuasi dengan membangkitkan datanya pula, yaitu menggunakan model regresi berganda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.